Pertama, kalian ceroboh, nguncinya nggak pakai rantai, nguncinya nggak bener, atau naruhnya di mana sesuka kakak. Itu yang pertama, ya. Yang kedua, kalau seandainya kalian kehilangan motor, Allah sedang mengajarkan kalian arti yang namanya sedekah. Ya, bisa jadi kakak kemarin sedekah, tapi sedekahnya kan Allah tahu hatinya kakak kayak gimana. Gitu ya. Salat taubat. Surat Az-Zumar juz keberapa? Az-Zumar itu panjang, Kak. Panjang banget. Kalau kakak nggak hafal, pakai surat yang kalian hafal. Ya, untuk sholat taubatnya. Gimana cara mengkodo sholat yang bolong? Kalau banyak banget kita pernah ninggalin sholat bolong-bolong, lakukan saat ini juga. Di waktunya, rokaatnya tetap sama, niatnya yang berbeda, ditambah kodok karena Allah Ta'ala. Bolehkah kita sholat tahajud terus witir berdoanya belakangan? Boleh. Bagaimana kalau ada seorang ibu yang sudah lama janda mau menikah tapi tidak diizinkan sama anak-anaknya? Ini yang nanya ibunya sendiri apa? Pertanyaan gak salah, yang salah kacamata ya bunda. Pertanyaan gak salah, yang salah nih kacamata. Ada seorang janda mau menikah tapi udah tua. Ya kalau memang sudah jodohnya biarkan, gak ada masalah. Janda pun butuh bahagia. Benar gak bu? Ada yang janda di sini. Janda juga pengen bahagia. Bisa jadi ketika dia janda, dia merasa kesepian, dia pengen di akhir usia tuanya ada yang megang tangannya, ada yang berbagi cerita. Sekarang kalau anaknya melarang, apakah anaknya sudah bisa membahagiakan secara batinnya? Ini anak ini harus dengar nih. Gak ada masalah, itu sudah takdirnya Allah. Tapi kalau memang tidak disetujuin sama anaknya, sebaiknya ya yang jandanya itu istikharah. Apakah orang yang sebelum kamu nikahi nanti dia yang terbaik akhlaknya? Karena ketika suaminya mantannya meninggoy, ya kan? Lalu akhlaknya terbaik, kamu menikah lagi dengan yang lain, tiba-tiba akhlaknya tidak baik, kamu akan dipertemukan dengan orang yang terbaik akhlaknya. Gitu ya. Jika ingat anak yang sudah meninggal terus tiba-tiba nangis, apakah itu dikatakan tidak ikhlas? Bolehkah kita bersedih? Gak ada masalah. Bersedih itu nalurinya manusia. Bagaimana hukumnya orang lain mengumbar aib kita sampai orang lain ikutan? Pertanyaannya ke filter nih, untuk kebaca nih. Kacamata keluar lagi nih. Ini pertanyaan gak salah ini ya. Yang salah kacamata. Aibku diumbar, diskon besar-besaran tuh aib diumbar, sampai yang lain ikut-ikutan. Hey guys, gak usah takut kalau diomongin orang, gak usah takut. Kalian kalau udah tahu diomongin orang, langsung bikin status di Wawa, di IG, di mana orang itu akan ngeliat status kalian. Statusnya apa? Alhamdulillah ya Allah, saya sudah dapat transferan. Lalu kosong dikit, di bawahnya tulis Astagfirullahalazim. Kenapa tulis kalian Alhamdulillah? Kalian udah dikasih sama Allah pahala, Kak. Transferan pahala. Dia sholat, dia ngegibah, yang dapat pahalanya buat kamu. Gibahnya dia buat kamu, gugur dosa kamu, Kak. Enak gak tuh? Transferan pahala gratisan. Terus kakak ada tulis di bawahnya Astagfirullahalazim, mengajak dia buat istighfar. Kan otomatis dia kepo orang begitu. Udah bikin status belum nih dia nih? Jangan tanya, kalau saya jarang banget bikin status, gak sempet. Ya, nah intinya seperti itu. Nah hukuman dunianya, dia rugi. Dia sholat cuma jungkir balik doang, olahraga doang. Sementara pahala sholatnya buat orang yang dia gibahin. Tapi ingat, orang-orang yang ngegibahin, Kak, dalam Al-Quran rugi akhiratnya.
ketika dia meninggoy, kedua belah pihak meninggoy, ini yang gibahin nama yang ngegibahin, ketika orang itu lapar, Allah akan hidangkan daging bangkai yang dia gibahin, disuruh makan. Suruh makan gak daging bangkai? Kira-kira enak apa gak tuh? Dunianya pahala gak dapet, di akhiratnya berenang di kolam api neraka. Jangan suka ngegibah nih, yang suka ngegibah. Kalau dia aus, sama Allah disediakan, kita sudah ngebahas kan surat Al-Waqiah. Aus, tolong, apa yang dikasih sama Allah? Saya akan hidangkan air yang mendidih dan terbuat dari nanah. Nanah, tahu nanah? Makanya beruntung kalau kalian digibahin. Saya mah kalau dijelek-jelekin alhamdulillah. Dia yang sholat, saya yang dapat pahala. Udah, pokoknya tenang aja kalau disakitin. Mau disakitin, mau digibahin, cuekin aja. Kan sering tuh komen-komen ngatain saya cuek aja, nggak ada masalah buat saya. Diem aja, gelar sejadah, dapat pahala. Sholat, dapat hidayah. Mendingan itu yang kamu kerjain. Kalau dia nggak sholat gimana Umi? Dari mana pahalanya? Kalau dia ada pahala sedekah, kita nggak tahu dia pernah berbuat baik apa. Dia nggak sholat, dia pernah berbuat baik, pahala kebaikannya buat kamu. Udah tenang aja. Berarti enak kan jadi orang dijelek-jelekin? Itulah Ashabul Kahfi. Dijahatin tetap berdoa. Tuh alasan anak-anaknya karena si laki-laki itu punya sakit yang datangnya dadakan Mi. Saya keponakannya ibu itu. Oke, kalau memang itu tidak baik menurut keluarganya, belum tentu baik menurut Allah. Saya menyarankan tolong ibu itu beserta keluarganya sholat tahajud plus istikharah. Selesai itu istighfar di waktu sahar. Umi lama gak jumpa. Bu Nani dari kemana aja ini? Dia bilang katanya lama tak jumpa. Bu Nani kemana aja Bun? Saya selalu ada di sini Bun, dengan kipas angin Hello Kitty, backgroundnya gak pernah ganti. Jangan komen, Bun tuh hordeng gak pernah dicuci. Gak usah ditanya kenapa hordeng saya warnanya begitu. Karena supaya gak cuci-cuci. Ya, supaya dia kagak cuci-cuci, capek nyucinya. Kalau dulu saya diomongin langsung saya datengin. Bahaya kali. Langsung dilabrak. Kayaknya aura labraknya kuat bener nih Ibu. Malam juga live. Saya baru tadi malam aja saya nggak live karena saya memang live malam itu jarang. Cuma tadi malam tadinya mau nge-live nggak jadi Kak. Karena banyak hal, banyak banget. Ada tamu dari siang, ada tamu, gitulah banyak sekali. Berarti enak jadi orang dijelek-jelekin, enak digibahin, dapat pahala. Gimana kalau kita mengingatkan seseorang tapi malah dikatakan terlalu kepo, banyak urusin orang. Biasanya Kak, orang-orang yang diingetin itu dalam surat Al-Baqarah di ayat ke-7, khatamallahu ala qulubihim, Allah kunci hatinya, wa ala sam'ihim, punya telinga gak mau dengerin kebaikan, wa ala absarihim gisyawah, dia punya mata tapi dia gak mau ngelihat kebaikan. Orang-orang begitu Kak, dikasih tahu tambeng, cukup diam, tinggalin, doain. Karena kenapa kita disakitin kita tetap berdoa? Janji Allah, walaupun kita disakitin ya Ashabul Kahfi, kan dikejar-kejar sama kaum kafir, ya. Janji Allah kalau kita tetap dekat sama Allah, Allah akan beri hidayah, Allah akan kasih segala sesuatu urusan kamu, ya. Mi sehat selalu, amin. Diperingatin bilangnya so agamis lagi, ya itu nggak ada masalah, udah cuekin aja. Nanti tulisan kebaikan kamu, ucapan kebaikan kamu akan diperlihatkan gak? Ada CCTV-nya nanti di akhirat.
Tuh surat Al-Kahfi kalau lanjutan ayat berikutnya. Nanti insya Allah kita live lagi ya. Kenapa ya kalau sakit hati susah memaafkan? Caranya gimana? Disakitin, dipikirin terus. Udah gitu di pojokan nangis aja kerjanya. Sambil ngebayangin, sambil ngeliat handphone. Kenapa dia nyakitin saya terus ya Allah? Rasanya gimana ya Allah? Rasanya tuh dunia gak ada yang berpihak kepada aku ya Allah. Tuh kalau udah disakitin tuh ya, di pojokan nangis sendiri. Nangis boleh kak. Sayang kalau nangis mulu. Ini tambah kerutan. Tensi naik karena mikirin. Tensi udah naik tuh. Nah, terus ini udah nambah nih kerutannya di sini. Tuh. Kira-kira masih mau mikirin? Gak usah dipikirin kak. Mendingan kakak melakukan hal positif. Jari-jari ada 15 nih. Tuh 2, 3 Allah kasih garis buat berzikir. Mendingan itu udah zikir dapat pahala, hati dikasih tenang, ngambil air wudhu yang tadinya emosi jadi reda. Buka mushaf baru megang aja udah Allah kasih ketenangan, apalagi pas dibaca. Dapat hidayah, dapat rezeki, dapat kebahagiaan. Gak usah dipikirin. Capek doang. Ya, capek yang mikirin begitu mah. Dia dipikirin sama kita. Belum tentu dia mikirin kita tuh yang nyakitin kita. Belum tentu. Udah ikhlasin aja. Ya, belum tentu dia mikirin kita. Kita nih, dia bakalan bahagia kalau kamu terpuruk. Dia bakalan bahagia kalau kamu tambah jelek. Makanya jangan mau mikirin. Jangan mau muka kamu tambah jelek karena mikirin. Udah tensi naik, pala puyeng, mata sembab, tambah garis-garisan. Mendingan happy. Lihat kacamata saya yang bolong nih. Tuh, lihat kacamata saya sampai bolong. Ya, mendingan liatin kacamata saya aja di sini. Gitu ya. Nah, gimana caranya biar bisa ikhlas Umi? Nah dia nanya lagi. Ikhlas itu memang gampang diucapin. Tapi kalau kamu dekat sama Allah, perbaiki wudhumu, perbaiki sholatmu, kamu bakalan ikhlas dengan sendirinya. Ya kak, bangkit. Gak usah terus terpuruk. Allah gak suka yang berlebihan. Bagaimana hukumnya kalau membaca Al-Quran melalui handphone? Yang penting pakai kerudung, punya wudhu, dalam keadaan suci. Itu boleh. Dia cuma alat aja. Umi, uang aku sering hilang. Katanya diambil tuyul. Gimana cara ngusir tuyul? Yuk datang ke rumah dia. Tuyulnya kan kita. Kalau sering kehilangan uang, ya kak, coba kakak niatkan sedekah. Sedekah di setiap hari. Atau kakak setiap sebulan sekali, kalau penghasilan kakak sebulan sekali. Sering-sering sedekah. Ya, oke? Nah, kalau memang kehilangan uang terus, kakak beli ituan. Apa sih itu namanya tuh? Yang tempat-tempat duit-duit begitu. Nah, ya itulah pokoknya tuh. Ya. Mi, komen aku gak kebaca, Kak Utin. Yang mana? Bagaimana kalau menghindar dari orang yang mengecewakan kita? Udah mendingan dihindarin aja. Celengan lah gitu. Lebih baik dihindari kak. Umi, kalau menurut Islam kalau kita disakitin kita diemin aja, ntar juga baik sendiri. Iya, mendingan jangan dilabrak. Gak usah dilabrak, capek-capekin. Umi, apa doanya buat suami yang udah meninggoy? Umi pakai filter apa? Tunggu dulu, pakai filter apa? Kalau pakai filter itu gimana sih kak? Saya cari di efek ya. Makasih kak, dikasih lope hati. Masya Allah. Nih kalau nanya saya pakai filter nih, Umi pakai filter apa? Udah kelihatan filternya kak. Saya udah bilang jangan percaya sama kamera. Kamera mah tukang bohong. Ya, kok jadi begini? Nah tadi dia nanyanya berulang-ulang.
Saya baru baca ini. Umi pakai filter apa ya? Ini filter saya. Jangan nanya filternya, saya juga bingung. Orang saya tahu filter aja diajarin sama teman-teman di sini. Itu Mi yang ada apa itu? Kameranya, makanya jangan percaya sama kamera. Amit amit. Allahu Akbar. Itu namanya filter, Kak. Jangan percaya, ini kamera. Kameranya yang gak beres ini emang nih. Kameranya yang ngajarin saya jadi ada filternya. Zah, kalau baca Al-Quran tidak pakai tudung, harus pakai kerudung, Kak. Al-Quran tadi kita sudah bahas di surat Al-Kahfi di ayat pertama sama kedua. Hargai, karena itu adalah kitab suci umat Islam. Dengan cara filter apa tadi? Iya, nggak tahu lah ini HP-nya bagaimana. Sudahlah, jangan tanya. Udah, yang penting kalian nonton aja saya, ambil aja ilmunya, nggak usah ngeliat muka saya. Ya, muka saya mah begini dari dulu. Ya begini, mau diapain juga ya begini. Mi, saya sakit hati banget. Saya ambil wudhu, sholat sunnah, ngadu sama Allah. Nggak apa-apa kan ya Mi, itu bagus. Berdosakah kalau kita sering dimintai tolong tapi lama-lama jadi kesel? Karena keseringan. Emang ini udah dikasih jantung mintanya hati, dikasih petek mintanya jengkol. Memang ya. Jadi kalau misalnya ada orang yang sudah ditolong, begini, kita bukan jahat ya, bukan jahat. Ketika kita sudah menolong dia sekali, 2 kali, sampai 10 kali, tapi dia terus-terusan memintanya kepada kita, tolong sampaikan tidak untuk 1 kali, ya. Karena kita sedang mengajarkan dia arti berusaha. Jangan menadahkan tangan terus-terusan. Boleh seperti itu, ya. Pokoknya ambil ilmunya aja ya. Gak usah ngelihat muka saya. Umi, komen saya nggak kebaca. Ini saya baca. Uang sedekah subuh boleh nggak saya sedekahin ke saudara? Kriteria saudara adalah saudara yang tidak mampu. Jadi apa kita diamin aja keluarga yang selalu salah paham? Diamkan, itu lebih baik. Kalau memang dia bertanya, sekedarnya jawab, ya. Gimana cara ngatasin suami yang berkali-kali selingkuh, tapi saya bertahan demi anak? Mana ini suami-suami? Ada suami di sini? Ini saya datangin ini suami-suaminya ini. Ada nggak suami-suami di sini nih? Hai para laki-laki. Kata surat Al-Waqiah, kemana spare titik-titik makmu diberikan? Kalau kamu pengen dapat bidadari, jaga spare titik-titik makmu, kata surat Al-Waqiah. Jangan dikasih kemana-mana. Tuh gantungan kunci ngelayap aja kerjanya. Itu di rumah ada dompet mozzarella yang kering. Nggak usah pakai dicecer-cecerin. Mana ini ada laki-laki di sini? Ini Al-Quran sudah mengajarkan kita. Bu, tenang. Ibu bingung kan? Gara-gara dia selingkuh mulu. Solusinya gimana? Ibu gelar sejadah tahajud sama istikharah, itu yang pertama. Apakah dia yang terbaik selamanya buat dompet mozzarella ibu? Apa ibu harus ganti gantungan kunci yang baru? Gimana itu bun, gantungan kunci apaan? Rupanya dia baru nongkrong di sini. Gantungan kunci nggak bisa saya sepil. Dompet mozzarella apalagi? Ya pokoknya temannya gantungan kunci. Gantungan kunci gak bisa disepil, apalagi dompet mozzarella. Mehong dia, mehong. Pokoknya brandong yang gak bisa disepil. Pak, jangan membiarkan dompet mozzarella kali itu ibu kering. Jangan. Kalau kalian pengen ada di surganya Adnan, jadikan istri kalian bidadarinya kalian di surga kelak. Bu, kalau udah terlanjur disakitin, ya, peluk online dari saya. Ibu harus semangat dekat kepada Allah seperti Ashabul Kahfi. Terus berdoa, terus sholat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jaga dompet mozzarella ibu. Nanti ibu dapat gantungan kunci